Kalau bisnis itu apa yang kita senangi lah. Iya, benar. Jadi itu, hobi gitu ya. Akhirnya kita tuh memang menikmati hobi. Jadi walaupun bisnis itu kadang-kadang bukan hanya untung ya. Jadi bisnis itu sebenarnya nggak terlalu untung. Tapi kita karena kita hobi itu senang kan, akhirnya ya dijalani aja. Kuncinya mungkin situ. Iya. Selamat datang di Grebek Bisnis bersama saya Rindang Sukma. Saya Sania dan kami saat ini sedang berada di Delano Furniture. Yeay. Dan saat ini kami sudah bersama salah satu founder Delano Furniture, yaitu Bang Maulana. Ayo Bang. Selamat datang. Terima kasih Bang. Nah Bang, Delano Furniture ini menjual apa aja? Katanya sudah go nasional ya. Kok bisa ya di Kalsel dengan brand asli Kalsel bisa go nasional? Gimana ceritanya tuh Bang? Tapi nanti diceritakan, mending kita ke dalam dulu ya. Nah, kita lihat studionya. Let's go. Nah, Bang Maulana, ini nih kami penasaran ya, gimana sih awal mula terbentuknya Delano Furniture ini? Bisa nggak diceritain? Oh ya. Delano Furniture terbentuknya bulan Mei tahun 2023 ya awalnya. Awalnya ide, mungkin idenya tuh sekitar 2 bulan lah kita diskusikan sampai kita berani awal produksi sampai membuka studio galeri di sini kan. Itu ya sekitar Mei 2023. Berarti baru-baru aja ya? Ya tempatnya? baru, ya 1 tahun lah, Iya. 1 tahun. Itu udah sampai mana aja nih pemasarannya? Untuk pemasaran wilayah Kalsel ada yang sampai keluar juga ke BSI kita sudah masuk, terus ada ke Darul Quran di Pelihari, terus di pribadi banyak juga sih. Berarti dalam 1 tahun itu sudah menyebar ke beberapa wilayah ya? Iya, Bang, ya? iya. Keren sih. Bisa dijelaskan produk-produk apa aja yang disediakan di studio sini, terus dari bahan apa aja? Ya, ini pertama meja kopi ya. Ini bahannya dari mahoni. Untuk top table-nya, untuk kaki-kakinya dari kayu bengkirai. Orang sini bilangnya kayu balau. Jadi ini komposisinya kayu mahoni sama kayu bengkirai. Ini dijual langsung satu paket gini? Ya langsung satu paket. Jadi satu paketnya 4 kursi, 1 meja. Oke. Cocok untuk kafe gitu Ya kafe ataupun untuk di teras kan santai-santai ngopi sama keluarga. Di dapur juga cocok ini. Iya cocok. Benar. Terus ada apa lagi Bang? Ini juga ini untuk rak sepatu. Rak sepatu ini dari kayu meranti sama kayu mahoni ada juga. Ini bisa untuk sepatu atau tempat sholat ya multifungsi lah tergantung kegunaan ya sejadah mau kena. Oh ini keren nih. Bagus. Ini buat apa nih Bang? Ini nakas ya biasa untuk di samping TV tempat tidur ya atau di bawah meja TV, di bawah TV. Oh ini di atasnya ini bisa TV bukan? Bisa TV ya. TV yang itu ya? Ya, ataupun di samping ranjang biasa kan, samping tempat tidur. Tadi aku ada lihat juga yang lucu di sini.
kursi nih, kursi klasik ini bahannya jati, cuma ini masih belum di finishing kan. Iya, benar, Jadi benar, sebenarnya ini nanti kalau sudah selesai ini ada busanya, dikasih busa. Jadi sofa tapi modelnya klasik, model klasik. Sofanya dijual terpisah juga atau gimana? Sama jadi satu. Jadi satu. Iya. Cuma ini kebetulan masih proses kan, iya. masih belum selesai. Jadi Delano itu benar-benar diproduksi di sini ya. Nah ini salah satunya yang memang belum selesai ini, belum di finishing, dan yang sudah di finishing yang kayak di depan-depan tadi. Jadi memang benar-benar real, nyata diproduksi di sini. Oke bang. Oke, kita Terus lanjut. ada apa lagi? Ini apa nih? Rotan-rotan. Ini- cakep nih. Ini meja kursi stool ya. Ini kemarin kita kolaborasi dengan pengrajin dari Banjarmasin. Jadi ini anyaman nih, enceng gondok. Enceng gondok. Iya. Jadi bukan purun, bukan rotan, tapi enceng gondok ya. Jadi kemarin kita yang bikin rangkanya, kaki-kakinya yang untuk anyamannya dari pengrajin Banjarmasin. Karena kan Banjarmasin terkenal dengan enceng gondoknya ya, banyak sungai kan. Jadi untuk bahan-bahan yang digunakan lebih banyak memaksimalkan dengan bahan lokal ya? Ya, bahan lokal. Oke. Nah, kalau ini apa nih, Bang? Ini sofa Japandi ya. Japandi itu konsepnya konsep Jepang ya. Jadi kalau Jepang itu yang ekspor ke sana kebanyakannya dia suka untuk kayu-kayu yang warna cerah. Ini kayunya bahannya dari kayu sungkai. Ini juga harusnya ada busanya ya, ada sopanya. Iya, Jadi iya. di Berarti bawah kayak bawah tadi sini juga sama ya? ada sandarannya. Jadi lebih modern lah. Iya. Cuma ini masih belum kan, sopanya masih proses. Ini cocoknya buat di teras-teras rumah ya atau Ya. di dalam rumah juga? Untuk di kursi tamu sih ini, kursi Oh, tamu. ya. Ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai sofa, kira-kira enak nggak ya? Boleh Enak, nggak didudukin? duduknya rileks karena rendah kan, jadi kaki bisa selonjoran lah. Oh iya benar-benar. Kalau yang ini kayak meja kafe ya? Ya, ini meja Kafe klasik. orang bilangnya transformer, jadi ini bisa jadi meja, bisa dilipat jadi kursi juga. Oh, dilipat bisa multifungsi juga. ya. Kalau dilipat kursinya jadi kursi kayak gimana nih? Kursinya kayak yang di situ, kursinya ada, jadi satu sandaran. Oke. Ini ada juga meja-meja kafe kan. Ini juga dari rotan atau ceng gondok juga nih Bang? Itu dari pandan. Dari pandan Dari ya? pandan, ya. Keren sih. Diukir kayak gini nih. Ini bahannya dari jati nih. Ini kalau misalnya ada yang beli, memang harus sepaket dengan kursi mejanya atau Ya. boleh persatuan? Kalau ini satu paket, ini kan meja makan nih. Jadi meja makan untuk 6 orang. Jadi di sini ada kursi lagi 2. Oh iya iya. Oke Bang Maulana, apa yang melatar belakangi Bang Maulana jadi mendirikan usaha furnitur ini? Apakah sebelumnya punya pengalaman bisnis kah atau keahlian di bidang tertentu kah? Latar belakangnya ya mungkin saya ngeliat kan di Kalimantan Selatan khususnya banyak toko-toko furnitur kan. Sepanjang Jalan Ayani itu banyak toko-toko furnitur, tapi yang dijual tuh nggak ada produk yang dari sini kan. Jadi produknya dari luar, dari Jawa atau bahkan yang dari impor kan. Jadi ibaratnya kita tuh menawarkan solusi ya, solusi pilihan bahwa di Kalimantan Selatan kita coba bikin brand furnitur yang bisa berskala nasional ya, dengan kualitas skala bisa bersaing dengan yang merek-merek sudah terkenal, sudah duluan itu. Nah itu kalaunya latar belakang saya, kita ini memang awalnya orang pabrikasi. Jadi orang pabrikasi. Sebelumnya kan kita memang buka bengkel las furnitur ya. Jadi saya itu lulusan teknik mesin. Jadi kalau lihat desain itu, saya itu bisa membayangkan bisa dibikin ini. Jadi kelebihan saya itu mungkin bisa lihat di YouTube, saya bisa nirunya ya gitu. Jadi saya diterapkan itu di workshop, bikin mesin-mesin, bikin kan saya ada punya usaha juga, bikin cetakan-cetakan batako, gorong-gorong. Habis itu
usaha untuk menunjang bisnis orang Bisnis ya. Nah itu mungkin salah satu pelanggan saya dulu Bang Rindang kan, awal masuk Bang Rindang kan. Nah itu jadi Keren ya. Ya, Ketika melihat sesuatu tuh kayak langsung pikir otak tuh gimana cara bikinnya. Kalau melihat ulun ini kau dibikin pabrik. kayaknya agak susah sih di luar jangkauan saya tuh. Jadi itu ya yang latar belakangnya. Nah, terus untuk strategi mengembangkan bisnis furnitur sendiri, Bang, apakah sama dengan yang usaha sebelumnya? Untuk furnitur kayaknya lebih kompleks ya, karena furnitur ini kita bersaing dengan brand-brand besar ya, yang ada di mall, bahkan di toko-toko yang sudah ternama. Jadi kita tuh harus bisa memberikan desain yang tidak kebanyakan orang. Jadi orang tuh kebanyakannya misalnya mau bikin harus pesan dulu ya. Nah, jadi kita tuh menghadirkan kita sudah ada, jadi tidak perlu pesan, kita sudah ada desain, jadi kita tinggal eksekusi. Nggak perlu lagi orang cari-cari kita sudah ada punya beberapa pilihan untuk desainnya. Nah, itu. Beda ya dengan yang custom itu ya. Nah, kalau misalnya custom berarti nggak bisa ya Bang ya? Kalau custom bisa juga sih, bisa. Cuma untuk lini bisnis kita yang utama tuh memang yang arahnya ke massal ya, massal. Ya, yang langsung ready gitu ya. Yang ready. Berarti contohnya yang ada di sini tadi. Iya, benar. Ya. Terus apa? Mau tanya apa sama Bang Maulana? Biasanya yang best seller di sini tuh apa yang dijual Bang? Untuk di sini yang paling banyak ya yang hiasan-hiasan dinding kayak gitu. Hiasan-hiasan dinding ambalan itu. Jadi memang sekarang orang kayaknya gaya-gaya rumah kekinian ini banyak yang dari kayu unsur kayu. Klasik-klasik Klasik kayak kayak Skandinavia itu. Itu. Jadi kayak Eropa itu kan memang banyak unsur kayu. Jadi kayaknya terpengaruh, makanya saya hadirkan solusi lah Delano memberikan pilihan untuk warga Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan juga kayaknya Sania dalam waktu dekat mau menikah ya. Kayaknya buat dia. Ngawur. Ya kali kan. Enggak. Untuk kebutuhan di rumah tangga kan, perabot bisa nih langsung hubungi Bang Maulana. Iya sih. Bisa sih. Iya, Tapi jadi, ya belum tahu ya. Oh gitu. Belum calonnya dulu ya. panas. Mau tanya apa lagi deh, Saria deh? Tanya tentang kendala apa sih yang biasanya Pian jalani selama menjalankan bisnis ini nih? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Untuk kendala ya, mungkin kita untuk di daerah kita ini mencari pengrajin yang berstandar berkualitas itu yang jadi agak kendala. Jadi saya kemarin kan sempat juga mendatangkan tukang dari Jepara. Jadi maksudnya tuh bisa menularkan keahliannya kepada pekerja-pekerja kita di sini. Nah, jadi ibaratnya ada transfer skill ya. Nah, itu mungkin yang paling mendasar, soalnya tipikal orang kita kan ibaratnya beda sama di Jepara tuh memang terkenal dengan pengrajin kayu. Bisa dibohongin ya. Bisa dibohongin. Walaupun kita sama, bisa niru sama, tapi untuk kualitas kehalusannya itu yang susah untuk dia. Karena mereka turun temurun turun temurun itu. Sama kendalanya kalau kayu sih di tempat kita nih paling banyak kayu Jadi beda sama di Jawa tuh banyak skill pekerjaannya memang hebat-hebat, tapi kayunya yang langka. Tapi kalau kita di Kalimantan ini kayunya melimpah, tapi untuk pekerja yang skill tinggi itu yang terbatasnya, itu yang kendalanya. Ya. Kira-kira mau nggak misalnya Pian ngambil karyawan dari Jepara, dari Jawa ya ke sini gitu? Soalnya kan di sana kan katanya skill mereka udah terjamin gitu. Itu salah satu solusi jangka pendek. Memang kayaknya memang keharusan kayak gitu kan. Kalau kita mau bikin produk yang memang kualitas tinggi, jadi kita harus ada standar. Jadi standarnya untuk sementara ini untuk yang
barang-barang yang agak susah memang dikerjakan oleh tukang dari sana, tapi untuk yang kesulitannya rendah bisa untuk sini bisa, tapi saya rasa untuk berjalannya waktu mungkin nanti 100% bisa dikerjakan oleh pekerja sini. Jadi memang kolaborasi dulu ya saat ini. Nah Bang, terus untuk menjaga apa ya, menjaga kerjasama antara supplier kayu, terus sama pengrajin juga, terus ya vendor-vendor terkait lah. Itu gimana sih biar bisa tetap tetap terjalin kerjasama yang baik gitu? Saya rasa saya pertama kalau menawarkan ke vendor ataupun mitra, saya yang presentasi kita dulu brand, bahwa kita ini bukan sekedar jual furniture, tapi kita membangun branding. Nah, branding karena saya rasa di Kalimantan Selatan nggak sedikit juga yang produksi furniture kan. Betul. Tapi mereka jual putus saja, jadi sekali jual habis, nggak ada brand yang melekat di situ. Benar. Jadi kalau saya pembedanya kita kasih brand, dan ini sudah ada proses kan di Haki kan, sudah proses. Jadi kedepannya memang yang kita bangun tuh branding, karena saya pikir ya kalau kita dalam berbisnis tuh, kalau kita sekedar jual produk, siapapun bisa meniru kan, siapapun bisa niru. Gak ada yang membedakan ya produk itu. Sekarang nih apa nggak bisa ditiru kan, tinggal pergi ke, artinya bahan kecantikan aja kan sekarang nih nggak, pabrik-pabrik besar sudah kewalahan dengan yang kecil kan, bisa maklon apa. Nah jadi kita tuh memang harus kita coba menguatkan branding lah dari Delano itu. Betul. Jadi merek lah, brand. Jadi memang untuk menciptakan ketika kita menciptakan branding itu akan menciptakan trust gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk menjaga komitmen si penyuplai kayu dan lain-lain. Jadi mereka punya kepercayaan. Akhirnya kan mereka kan mau juga dilibatkan ke proyek jangka panjang kan, tidak sekedar bikin produk aja, tapi ada impian yang mau kita capai. Nah itu. Nah, Sania mungkin mau tanya. Pian dulu deh, masih bayang-bayang nih. Nah, target terdekat nih, target selanjutnya untuk Delano apa nih? Target kita ya mungkin setiap ada expo yang di besar kita akan ikut lah, kayak di Banjarbaru, di Kimol atau di Duta Mall. Itu mungkin akan kedepannya kita akan intens di expo ya. Itu sama mungkin skala nasional akan kita bangun ya, bukan hanya main di Banjarbaru atau Kalsel, tapi impian kita memang main di skala nasional, bahkan bisa mungkin ekspor ke luar negeri kan, kalau memang ada langkahnya, karena memang di Indonesia tuh kelebihannya kayu kan, kayu Indonesia tuh kan banyak kelebihannya kan, apapun kayu ada di sini. Nah itu. Benar. Nah ini nih bisnis pian ini memang dirintis sendirian atau ada teman partner gitu? Kita di sini ada 3 orang, jadi saya foundernya ya, terus ada co-foundernya Bang Ibnu sama Bang Denny, jadi 3 orang yang pendiri Delano ini. Oh jadi Delano itu dari singkatan nama ya? Ya, founder. 3 founder. Denny, habis itu Lana dan Ibnu. Keren sih, keren. Memang masuk. Ke barat-baratan, tapi memang itu kepanjangan dari nama sebenarnya. Jadi kita nama itu nggak kita kasih nama kedaerahan ya. Jadi kita memang impiannya supaya bisa internasional ya. Jadi kita nggak dibatasi oleh daerah ataupun ke daerahan gitu. Soalnya ini kan bersifat nggak basi untuk jangka panjang. Betul, jangka panjang. Jadi mungkin bisa jadi pilihannya mengikuti event-event nasional juga karena memang mengarahnya ke sana gitu kan. E-katalog. E-katalog gimana Bang? Susah nggak sih prosesnya? Kalau e-katalog kita nih masih persiapan legalitas ya supaya bisa masuk e-katalog. Memang e-katalog nih banyak sih sudah yang menawari ke situ kan, bisa kerjasama. Cuma kita untuk legalitas kan banyak kan prosedurnya untuk kita masuk e-katalog tuh masih proses ya. Mungkin
Tapi saya optimis tahun ini mungkin sudah bisa masuk. Jadi syaratnya untuk masuk ke Akal-Talak tadi apa aja Bang? Pertama legalitas ya, legalitas PT atau CP, NIB, terus kayak NPWP kan, ya biasa lah, biasa kayak persyaratan badan usaha lainnya. Oke. Harapannya untuk Delano ke depan gimana nih, Ya, Bang? bisa dibagikan ke teman-teman juga nih yang punya bisnis yang merintis gitu bang. Ya, mungkin harapannya ya kita bisa salah satu brand nasional lah. Kita ibaratnya salah satu brand Banjarbaru bisa jadi brand nasional ya. Iya, Kemudian betul. kita apalagi sekarang proyek IKN kan ada di Kalimantan kan. Betul. Jadi kenapa ibaratnya brand-brand luar yang menguasai di sini, kenapa nggak ada brand yang di sini yang berani bersaing? Nah, itu. Kalau untuk untuk yang para pengusaha Banjarbaru ya, kayaknya jangan takut untuk bermimpi ya. Iya. Jadi ibaratnya apapun yang Anda impikan, jangan tidak mustahil untuk artinya Terwujud. ya Pasti bisnis terwujud. itu kan bisa jalan karena ada impian sebenarnya kan. Iya. Kalau bisnis itu stuck di sampai puncak artinya mungkin kita nggak ada lagi yang dikejar lah. Jadi ibaratnya apa dulu kalau mau bisnis itu kan yang kita tuju itu apa dulu. Iya. Misalnya kita mau buka rumah makan, jadi rumah makan itu maunya gimana, rumah makannya tambah besar atau buka cabang kan, nah itu atau karyawannya tambah banyak mungkin itu yang di Jadi jangan kubur mimpimu Iya. ya. Kuncinya satu, Apa tuh kuncinya? konsisten. Iya, konsisten. Bener lah gitu. Saya aja masih belum konsisten kalau misalnya bisnis juga gitu. Tapi kalau Sania konsisten banget sih. memang. Waduh, dalam hal apa tuh? Dalam hal manajemen waktu. Wah. sebenarnya bis kalau masalah konsisten ya, kalau bisnis itu apa yang kita senangi nah. Iya benar. Jadi Itu, hobi gitu ya. Akhirnya kita tuh memang menikmati hobi. Jadi walaupun bisnis itu kadang-kadang bukan hanya untung ya. Jadi bisnis itu sebenarnya nggak terlalu untung. Nah. Tapi kita karena kita hobi itu senang kan akhirnya ya dijalani aja. Kuncinya mungkin situ. Iya. Karena saya ya pabrikasi ini kan memang saya senang kan lihat-lihat orang bikin apa tuh senang. Iya. Jadi walaupun proyek itu untungnya dikit atau bahkan nggak ada untung, saya ibaratnya nikmati aja. Nanti ada saatnya kan ya. Rezeki nggak ada yang tahu ya bang ya. Ya benar, kalau di depan kamera menikmati, tapi nanti di pojok-pojok merokok kopi. Ya. Tapi itulah Rungkat-rungkat. pengusaha ya kan. Jadi teman-teman sudah terjawab ya kenapa brand Delano tadi bisa mencapai tingkat nasional karena ownernya yang seperti ini tadi, dengan bahan-bahan berkualitas, terus juga mengikuti event-event itu tadi, dan memang mimpinya malahan tingkat internasional ya. Ya, menurut aku keren banget sih. Ini sebuah kebanggaan sih. Mungkin bisa menjadi rekomendasi kita juga kalau teman-teman pengen buka kafe atau punya furnitur. Iya benar, apalagi kafe di Banjarbaru kan semakin membludak nih. Apa namanya, kota 1000 kafe. Kopi. Oh iya, Ya, kota 1000 kopi. mau dijadikan itu. Atau teman-teman Sania yang mau menikah juga kan, atau Sania sendiri. Waduh. Untuk punya, kan biasanya kalau rumah itu pasti memerlukan furnitur, Iya sih, perabot-perabot. benar. Nah ini lengkap Rekomendasi sudah. banget sih di tempat Delano ini. Nah, kalau sudah punya rumah, datang ke Delano kayaknya banyak deh yang akan Iya, tertutupi kebutuhannya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang bisnis bersama founder Delano Furniture, dan mudah-mudahan kita berkesempatan untuk datang ke sini lagi dan bisa lebih besar lagi. Untuk ini saya mungkin ngasih kenang-kenangan ya buat channel apa namanya nih? Gerbok bisnis, Wahinian dengan program saya Gerbok kasih bisnis. kenang-kenangan ya. Apa tuh? Asik nih. Jangan-jangan kursi. Jangan suruh bawa kursi, Bang. Kursi. Wih, Wih, keren-keren. Ditaruh di mana tuh ntar? Nah,
Bagi satu orang satu. Ya ini saya kasih ya kenang-kenangan aja. Iya. Apa ini? Ini Wow. Oh iya dinding. Nah, hiasan ini enggak. Keren sih, keren. Iya, ini bisa juga ditaruh Kamar, biasanya di kamar ya, Bang ya? Di kamar atau di mana? Iya. Oh, makasih banyak. Makasih, Mbak. Ini nanti kita taruh di kantor nanti. Kantor Wahinian Entertainment. Oke. Terima kasih Bang Maulana. Terima kasih, Nanti kita Bang. main-main korshop ya. Oke, bisa. Siap. Ya, oke. Makasih banyak. Makasih banyak ya, Bang ya. Eh,